Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7A sampai 7D. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kondisi yang sehat. Dalam kondisi sekarang ini kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah memakai masker. Ingat, masker ini jangan dilepas kalau bertemu orang ya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan. Ya, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu mengenai bilangan pecahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Safruddin atau Pak Udin. Kompetensi dasarnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik dapat memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, baik, kita mulai dari yang pertama. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, pecahan dapat diselesaikan jika penyebutnya harus sama. Jadi kalau penyebutnya tidak sama tidak bisa diselesaikan. Ya, kita langsung ke contoh soal, lihat di berikutnya ya, yaitu setengah atau 1/2 ditambah 2/3 sama dengan berapa? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Setengah ditambah 2/3, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 2 dan 3. Kalau kita selesaikan dengan memakai kelipatan, yaitu harus 6 penyebutnya. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3, 3 kali 1 3, jadi setengah itu sama dengan 3/6. Atau dengan pecahan apa yang lalu, senilai ya, setengah dengan 3/6 senilai. Kemudian 2/3 pecahan senilainya adalah 4/6. Jadi 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Nah, kalau dibuat pecahan campuran, 7/6 itu bisa disederhanakan menjadi 1/6. Paham ya? Oke, lanjut nomor 2. 3/4 ditambah 1/3 ditambah 3/12 sama dengan berapa? Ya, kita lihat penyebutnya 4, 3, dan 12. Nah, semuanya harus ke penyebut yang terbesar atau KPK-nya ya. Nah, KPK dari 4, 3, dan 12 adalah 12. Maka semuanya harus dibuat per 12. Atau pecahan yang senilai dengan penyebutnya 12. 3/4
pecahan senilainya yang penyebutnya 12 adalah 9/12. Kemudian 1/3 pecahan senilainya yang penyebutnya 12 adalah 4/12. Kalau 3/12 tetap. Sehingga 9/12 ditambah 4/12 ditambah 3/12 hasilnya adalah 16/12. Kalau dibuat pecahan campuran adalah 1/4/12. Ya, berikutnya nomor 3. 1/2/3 ditambah 2/1/6 sama dengan berapa? Nah, sebaiknya angka-angka yang di depan kita gabungkan dulu. Jadi 1 dengan 2, yaitu dari 1/2/3 dan 2/1/6. 1 dengan 2-nya kita gabungkan, kita jumlahkan. Kemudian pecahannya 2/3 dan 1/6. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian 2/3 dan 1/6 kita buat penyebutnya sama, yaitu 6. 2/3 pecahan senilai yang penyebutnya 6 adalah 4/6 dan 1/6-nya tetap. Sehingga 3 ditambah 4/6 ditambah 1/6 adalah 3 ditambah 5/6. Hasil akhirnya 3/5/6. Paham ya? Baik, yang berikutnya adalah 2/2 ditambah 1/4 ditambah 3/2/5. Hasilnya berapa? Kita lihat penyelesaiannya. 2/2 angka 2 di depannya, 1 di depannya angka 1 ya, dan 3 dari 3/2/5 di depannya adalah 3. Sehingga 2 ditambah 1 ditambah 3 adalah 6. Kemudian 1/2 ditambah 1/4 ditambah 2/5, maka disamakan penyebutnya, yaitu 20 atau KPK dari 2, 4, dan 5, 20. Ya, kita teruskan. Jadi 1/2 dibuat penyebutnya 20 adalah 10/20. Kemudian 1/4 dibuat penyebutnya 20 adalah 5/20. Dan 2/5 8/20. Sehingga hasil akhirnya kita jumlahkan 6 ditambah 10/20 ditambah 5/20 ditambah 8/20 adalah 6 ditambah 23/20. Bisa jadi pecahan 23/20 itu merupakan pecahan campuran ya. Jadi 23 dibagi 20 adalah 1. 3/20 ditambah 6, hasil akhirnya 3/20. Paham ya? Baik, berikutnya nomor 5. Sekarang operasi pengurangan. 5/6 dikurangi 2/3, penyebutnya disamakan, yaitu 6. Jadi 5/6 dikurangi 2/3 adalah 5/6 dikurangi 4/6. Kenapa 4/6? Karena pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Sehingga 5/6 dikurangi 4/6 adalah 1/6. Kemudian nomor 6. 5/6 dikurangi 2/2. Seperti tadi angka yang di depannya kita kurangi dulu. 4 dikurangi 2 ditambah 5/6 dikurangi 1/2. Penyebutnya disamakan, yaitu 6. Sehingga 5/6 dikurangi 3/6 adalah 2/6. Maka 2 ditambah 2/6 adalah 2/6. Paham ya? Oke, ini pelajaran paling mudah ya. Berikutnya nomor 7. 2/5/6 ditambah 1/1/3 dikurangi 1/2. Angka yang di depan kita gabungkan. 2 ditambah 1 dikurangi 1. Dan pecahannya 5/6 ditambah 1/3 dikurangi 1/2. Sehingga penyebutnya disamakan, yaitu 5/6. 1/3 itu pecahan yang senilainya 2/6 dan 1/2 pecahan yang senilainya 3/6. Sehingga 2 ditambah 5/6 ditambah 2/6 dikurangi 3/6
adalah 2 ditambah 4 per 6 atau 2 4 per 6. Lanjut nomor 8. 3 5 per 8 dikurangi 2 setengah ditambah 1 3 per 4. Maka penyelesaiannya angka yang di depan kita gabungkan dulu. 3 diambil 2 ditambah 1. Kemudian pecahannya kita gabungkan. 5 per 8 dikurangi setengah ditambah 3 per 4. Ya betul, penyebutnya kita samakan menjadi 8. Maka 3 dikurangi 2 tambah 1 adalah 2, ditambah 5 per 8 dikurangi 4 per 8. 4 per 8 dari mana? Ya betul, dari setengah ya. Dan 6 per 8 nya dari 3 per 4. Sehingga 2 ditambah 5 per 8 diambil 4 per 8 ditambah 6 per 8. Hasilnya 2 ditambah 7 per 8 atau 27 per 8. Nomor 9. 20% ditambah 2 per 3 dikurangi 0,25 dalam pecahan. Maka kita lihat penyelesaiannya. 20% itu artinya 20 per 100 disederhanakan menjadi 1/5. 2 per 3 tetap pecahannya 2 per 3. Dan 0,25 25 per 100 atau 1/4. Sehingga 1/5 ditambah 2 per 3 dikurangi 1/4. Penyebutnya disamakan melalui KPK yaitu 5, 3, dan 4. KPK-nya 60. Sehingga semuanya dibuat 60. Maka 1/5 adalah 12 per 60. 2 per 3 40 per 60. Dan 15 per 60 itu dari 1/4. Sehingga hasil akhirnya 37 per 60. Paham ya? Baik, yang berikutnya nomor 10. 15% dikurangi 3 per 5 ditambah 0,55 sama dengan berapa? Dibuat persen. Ya, 15% tetap. 3 per 5 nya adalah 3 per 5 kali 100%, yaitu 60%, dan 0,55 nya dibuat persen adalah kalikan 100% menjadi 55%. Maka hasil akhirnya 15% dikurangi 60% ditambah 55% sama dengan 10%. Paham ya? Yang berikutnya 17% ditambah 3 per 4 dikurangi 0,15 dalam bentuk desimal. Ingat desimal itu 0, ya. 17% dibuat desimalnya adalah 17 per 100 atau 0,17. 3 per 4 adalah 0,75. Kita ingat materi yang lalu 3 per 4 itu 0,75. Dan 0,15 tetap dalam desimal ya. Sehingga 0,17 ditambah 0,75 dikurangi 0,15 adalah 0,77. Nah, sekarang aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Amir mempunyai uang sebesar Rp600.000. 1/5-nya diberikan kepada adiknya. Berapakah sisa uang Amir? Nah, kita lihat jawabannya. Uang Amir mula-mula 600.000. Untuk adiknya 1/5 kali 600.000 200.000. Maka sisa uang Amir adalah 600.000 dikurangi 200.000 400.000. Baik, kita ke kesimpulan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya. Yang kedua, kesetaraan bilangan pecahan, persen, dan desimal sangat diperlukan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti akan ada kuis atau evaluasi atau latihan soal. Silakan nanti dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.